Mas Lindar, apa kabar? Mana nih Mas Lindar? Sama Bu Meliza. Alhamdulillah baik Ustaz. Oh, suaranya kok atuh temen toh? Suaranya di ini webcam jadi jauh. Deket dulu. Ya. Bu Meliza, apa kabar ini? Ada juga sudah ada Bu Halimah. Oke, Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Bu Halimah, apa kabar, Bu? Di ruangan ini? Alhamdulillah baik Ustadz. Nggak ngawas ini pagi hari ini? Ya, Ustadz. Ibu Dr. Faurani Santi, Singa Gerda, alhamdulillah sudah bergabung. Sehat ya, Bu? Ceria sekali pagi hari ini. Ya, terima kasih. Alhamdulillah Pak Ustadz. Terima kasih banyak. Ya. Mendung tak semendung hati kita lah, pokoknya tetap ceria ya. Iya, iyalah. Masa mendung, kita ikut-ikutan mendung juga kan. Iya, rugi ya kalau mendung kita ikut mendung ya, ke bawah arus namanya. Terakhir Mas Duyan ini sama Mas Fauzan, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Ustaz, apa kabar, Tat? Baik. Alhamdulillah. Ceria pagi hari ini ya. Sama Mas Fauzan. Lagi ngomel-ngomel Bang saya pagi hari ini. Kenapa tuh Bang saya pagi-pagi suaranya kencang bener. Masya Allah. Semoga semuanya sehat selalu dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yuk angkat tangan kita semuanya Bapak Ibu. Karena saya mohon izin habis ini ada rapat WR3 ini. Pas waktunya 8:30 juga, tapi saya isi jadwal Satgas dulu ini. Kita angkat tangan kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan yang hatinya sedang kelabu seperti mendung pagi hari ini dikasih kemudahan, dikasih kemuliaan, kasih semangat. Terus yang sedang sedih dikasih semangat, dikasih bahagia, yang punya hajat dikabulkan, yang sedang sakit disembuhkan. Terus yang sedang meniti daripada asa dan cita-cita mudah-mudahan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita doakan seluruh sivitas akademik Dharma Jaya diberikan kemuliaan dan bisa menjalankan aktivitas pagi hari ini dengan lancar dan berkah insyaallah. Barokah insyaallah istajib lana wa du'ana kabul farma ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, pagi hari ini kajian Satgas kita pagi hari ini karena hari ini merupakan titik-titik akhir daripada bulan Syawal akan habis. Jadi yang punya cita-cita kepingin puasa Syawal sudah terlambat, sudah tidak bisa lagi usah puasa Syawalnya. Tandanya kita kurang bisa membagi waktu kita, tidak bisa dipergunakan sebaik-baiknya waktunya, hilang kesempatannya, dan sayang tidak mendapatkan sunnahnya. Ya, bagaimana cara ngulangnya tahun depan lagi? Nggak bisa lagi sekarang. Tahun depan lagi kalau masih sama seperti ini berarti tahun depannya lagi, nggak tahu sampai kapan. Makanya ketika nanti Syawal tiba, kita punya kekuatan untuk mau melaksanakan tanpa menunda-nunda lagi. Sudah kadung mau ngomong apa lagi? Nah, sekarang Syawal sudah berakhir, mau nih. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Maka Zulqa'dah ini masa tenggang rentan buat kita yang muslim. Ini untuk kita bersiap-siap menuju 1 bulan lagi sampai di bulan Zulhijjah, bulan besar, bulan akbar, bulan kurban. Apa yang harus kita lakukan teman-teman? Mulai dari tanggal sekarang ini sudah mulai banyak saudara-saudara kita yang muslim, ini yang 2 tahun yang lalu berselang hajinya tertunda. Tahun ini sudah mulai dibuka. Nah, mulai minggu depan, ini sudah mulai banyak yang tasyakuran berangkat ke Tanah Suci. Nah, sekarang pertanyaannya satu. Orang-orang pada bisa tasyakuran berangkat ke Tanah Suci. Pertanyaannya, apakah kita yang akan ditasyakuri, ataukah kita yang hanya datang untuk mendatangi tasyakuran? Ya.
Mau nggak kita menjadi pribadi yang nantinya ditasyakuri karena mau berangkat ke tanah suci? Nah, ini pertanyaan buat kita sehingga kita termotivasi, mempunyai sifat disiplin agar kita sampai di titik itu. Nanti pada saat kurban tiba, apakah kita menjadi peserta kurban yang memberikan kurban, ataukah hanya menjadi orang sebagai penerima kurban? Sehingga orang sibuk cari tali, orang sibuk cari kambing, orang sibuk cari sapi. Apakah kita hanya termasuk orang yang sibuk mencari tusukan sate saja? Ini pikiran yang harus kita berkembang. Sehingga kita menjadi pribadi yang disiplin dan mau berjuang. Tidak bermalas-malasan dan mentalnya harus jadi mental pemenang. Nah, hari ini saya kepingin berbagi satu kajian ilmu supaya kita setiap tahunnya mampu berkurban. Bukan hanya sebagai penerima kurban. Yuk kita sama-sama resapi di sini. Apakah setiap tahun kita sudah kurban? Apakah setiap tahun kita hanya penerima kurban? Ini kita harus mulai resapi karena setiap tahun kita bisa berkurban sebenarnya. Kalau memang kita sungguh-sungguh. Jadi tidak hanya mengharapkan daging kurban saja. Oke, saya punya tips teman-teman. Kalau yang sekarang saya belum punya penghasilan, saya belum punya rezeki banyak, sehingga saya kayaknya tahun ini nggak berkurban. Nah, ini harus bisa dikalahkan mental seperti ini. Kita harus jadi mental pemenang. Apa mental pemenang? Berkurban. Jangan hanya menjadi penerima kurban. Karena ini kita direkod, di live, jadi ilmunya juga sampai kepada teman-teman yang lainnya. Satu, teman-teman, kalau kita belum mampu berkurban, maka yang pertama harus dilakukan adalah niat untuk menjadi pengurban, ahli kurban. Jangan niat, besok kalau kita kurban, wah kita nyatinya di mana ini? Nah, ini kita sudah salah niat. Sehingga besok pada hari hanya kita mentalnya hanya mental penerima. Tapi kalau kita punya mental, tahun ini saya harus berkurban. Nah, gimana caranya harus berkurban? Pokoknya harus, titik. Nah, ini mental. Kayak mana nggak punya uang? Minimal kita berniat. Pertama, satu niat harus punya yang besar. Ya Allah, izinkan tahun ini saya bisa berkurban. Tuh. Yang kedua, kalau kita mau menjadi ahli kurban, kita bisa mencicilnya setiap bulan. Tidak harus bulan ini. Kalau kita punya mental berkurban, kita bisa mencicil setiap bulannya. Nah, setiap bulannya sekarang sekitar 3 juta harga sum-suman gitu. Berarti sebulannya itu 300-an sudah lebih kita. Kalau emang sungguh-sungguh bisa untuk berkurban, karena berkurban ini ciri kita mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang pertama setelah niat, kemudian kita bisa menyicil. Ya teman-teman, boleh dicicil setiap bulannya. Di kampus kita juga ada kesiapan untuk berkurban dari sekarang sudah mulai gini, atau di tempatnya masing-masing gitu. Ya, kalau kita mau berkurban nggak bisa ikut arisan. Sekarang juga sudah ada arisan juga, sehingga kita bisa mempermudah diri kita untuk bisa ikut arisan. Yang ketiga, buat rekening teman-teman. Kalau kepingin kita nggak terganggu macam-macam dengan hal yang lain, buka rekening khusus untuk berkurban. Sekali lagi, untuk berkurban ini kita butuh mental ya teman-teman ya. Karena mental pemberi dengan penerima beda-beda tipis. Mental di atas, mental di bawah tuh. Tipis. Nah ya. Jadi kita harus punya mental bagaimana disiplin kita menabung setiap bulannya dengan buat rekening baru ya. Nah, kalau pakai uang cadangan susah, sekarang ada menabung dengan emas. Emas kan sekarang ada ya, yang dijual per gram gitu sekarang ini ada tuh, yang dijual per gram gitu ada tuh. Nah, ada 1/4 gram, 0,5 gram, nggak apa-apa itu. Nah, itu untuk menjaga stabilitas bahwa kita semangat untuk berkurban gitu ya. Atau gunakan pihak ketiga. Mas, ini saya nitip, tolong besarin kambing, tolong saya nitip uang. Nih, nanti kalau sudah agak akhir sama tukang kambing, tolong dijumlahin kurangnya berapa, saya mau berkurban. Itu tips teman-teman supaya kita menjadi ahli yang bisa menjadi ahli kurban. Sama seperti kita mau berhaji, berumroh. Siapa yang belum ke tanah suci, bagi yang muslim, belum pernah berumroh, mental kita harus dirubah bahwa saya harus berangkat ke tanah suci, bukan menghadiri orang yang tasakuran ke tanah suci. Ini juga bagus. Bagaimana caranya? Saya ingat masa-masa SMP itu saya pernah berdoa seperti ini. Ya Allah, jadikan saya ini ahli Mekah dan Madinah. Ya.
Jadi caranya bagaimana? SMA itu saya sudah mulai menabung satu tabungan yang saya niatkan untuk ke Tanah Suci. Nah, jadi kalau emang yang sekarang pingin ke Tanah Suci tapi belum punya tabungan, terus belum ada kesiapan untuk berangkat dengan uang yang banyak, saran saya satu niat, yang kedua buka rekening khusus untuk ke Tanah Suci. Ya, yang kedua buat akad sama Allah Subhanahu wa taala. Misalkan kita buat rekening isinya 500.000 buat rekening ya. Maka buku rekening ini dibawa sholat tahajud, bawa sholat hajat, dibawa sholat duha, bilang sama Allah, ya Allah, aku ingin menjadi tamumu ya Allah. Ya kan? Sekarang biaya haji kalau nggak salah berapa ya? 38 apa ya? 38 juta apa berapa gitu sekarang. Kalau waktu itu 34 juta. Ya Allah, saya kepingin berangkat haji dengan harga 38 juta misalkan. Di tabunganku baru ada 500.000. Ya Allah, sisanya 37.500.000 aku serahkan kepada Engkau. Tolong isi kekurangannya, tolong tambahi kekurangannya. Buat akad seperti itu. Nanti ada kekuatan magnet yang luar biasa, ada rizki yang melimpah ruah, tabung, 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 tabung. Nanti ada aja rizki yang membuat kita bisa ke Tanah Suci. Jadi harus punya mental supaya kita bisa ke Tanah Suci. Punya mental supaya kita ini betul-betul bisa memenuhi panggilan yang Maha Kuasa. Itu teman-teman tips dari saya supaya kita menjadi pribadi yang mudah untuk disiplin dan mudah kita berkurban, mudah juga untuk ke Tanah Suci. Mudah-mudahan kalau ini dilaksanakan, kita punya keajaiban-keajaiban sehingga Idul Adha yang akan datang ini kita sebagai pengurban. Ustadz, saya belum bisa berkurban Ustadz. Minimal membantu Aqua dulu. Para peserta kurban itu kan butuh Aqua. Aqua itu paling berapa? 25.000, 30. Kalau yang Aqua yang merek asli paling 40.000 kan. Bantu itu dulu. Saya niat berkurban, tapi tahun ini saya baru berkurban Aqua untuk para yang menjadi panitia kurban. Itu nanti Allah catat. Tahun depan nambah lagi, naik lagi. Begitu teman-teman ya. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk bisa berkurban tahun ini. Mental kita dirubah, jangan hanya penerima, tapi pemberi. Karena kalau kita punya mental penerima, sampai kapanpun kita hanya mengharapkan, kok saya belum dapat kupon, tapi belum pernah terbesit di benaknya, kapan saya memberikan kupon. Selamat pagi Pak Iki, sudah bergabung pagi hari ini juga. Pak Aka Johansson, mana wajahnya ini? Sama Mas Fauzan Azima. Ada pertanyaan nggak teman-teman ini tentang masalah kurban? Tentang masalah apa ini? Hajian? Monggo Pak. Ustadz Aka mau nambahkan silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Saya pikir sudah luar biasa, itu sangat banyak itu ilmu yang kami peroleh. Jadi saya pikir saya cukup. Terima kasih. Ya, oke. Terima kasih. Kemudian Mas Lindar ada pertanyaan nggak atau Pak Bu Doktor tentang kurban ini? Ini melatih disiplin kita untuk berkurban. Bu Susanti Saleh mungkin atau Mas Fauzan, Mas Danang. Mas Fauzan ada? Mana nih? Nggak ada kayaknya ya, aman semua ya. Ya, kalau aman teman-teman, saya doakan tahun ini kita semuanya bisa menjadi ahli kurban. Kalau udah pakai daging kurban, saran saya bisa disedekahkan satu teman. Misalkan kita dapat 3 bungkus ya. Ini azimat nih. Daging kurban ini, inna syani'aka huwal abtar. Ya, sesungguhnya orang yang membencimu, merekalah orang yang terputus. Jadi kalau ada orang yang benci dengan kita punya daging kurban misalkan kita dapat 2 bungkus, kasih 1 bungkusnya kepada orang yang membenci kita. Kalau itu dimakan sama orang tersebut, nanti menjadikan asbab lembutnya hati orang yang membenci kita. Semoga Allah mudahkan ya. Terima kasih. Silakan hubungan dengan Mas Riko, diisi link absensinya. Mohon maaf lahir batin, saya izin ke atas untuk rapat dengan WR3. Ini lagi nunggu info nih. Maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah.
Terima kasih kepada Ustaz Suratno telah menyampaikan nasihat ataupun tausiah untuk kita semua. Dan tentunya ini adalah ilmu ya. Orang yang cerdas itu adalah ketika mengetahui ilmu, dia berusaha untuk mengamalkan dan juga menyampaikan. Ya. Jadi Bapak Ibu semua, untuk pagi ini mungkin cukup sampai sini. Jangan lupa link absen ya, Bapak Ibu semua. Linknya sudah saya kirimkan di kolom chat. Udah ada belum? Saya kirimkan lagi. Jangan lupa diisi absen ya. Baik, cukup ya untuk pagi ini. Semoga kita semua diberikan kepahaman oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan untuk belajar, diberikan kekuatan untuk mengamalkan, dan juga diberi kekuatan untuk kita menyampaikan ya kepada saudara-saudara kita, anak-anak kita, teman-teman kita. Karena hakikatnya ilmu adalah ketika kita tahu, kita share ke kawan-kawan kita, dan semoga itu akan menjadi lebih berkah dan juga kita akan mempunyai lebih kekuatan untuk mengamalkan untuk diri kita sendiri. Baik, langsung kita tutup aja dengan sama-sama membaca doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen ya, Bu. Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum. Pamit ya.